Di hari ke-6 umroh Jamaah Holiday Angkasa Wisata dan Pal TV, pembimbing umroh dan tour leader mengunjungi Jabal Syur dan Jabal Rahmah, mengajak para jamaah untuk city tour di kota Mekah. Setelah puas melihat dan berdoa di Jabal Rahmah, para jamaah umroh Holiday Angkasa Wisata melanjutkan kembali jadwal umroh, yakni para jamaah melaksanakan mikot di Masjid Al-Ji'rona untuk melaksanakan umroh yang kedua. Alhamdulillah pemirsa, saat ini para jemaah Holiday Angkasa Wisata berada di Jabal Rahman. Bisa dilihat ini pemirsa, ini tempatnya bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, untuk melihat keseruan selanjutnya tetap di Pal TV bersama para jemaah Holiday Angkasa Wisata. Masjid Ji'rona terletak di sebuah perkampungan atau lembah yang berjarak sekitar 24 km dari Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Masjid Ji'rona ini selalu digunakan penduduk Mekah untuk melakukan mikot saat umroh atau haji, sebab kampung Ji'rona merupakan tanda batas tanah haram. Rasulullah pernah bermukim di sini selama 13 hari, kemudian bermikot untuk melakukan umroh. Beliau yang ketiga kali di kampung ini, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berihram, kemudian dibangun Masjid Ji'rona. Setelah mengambil mikot, para jemaah kembali menuju kota Mekah untuk menunaikan umroh kedua. Para jemaah Holiday Angkasa Wisata pun menerima bimbingan dari mutawif saat di dalam mobil untuk memantapkan niat umroh kedua ini, yang merupakan umroh bagi jemaah yang ingin membadalkan umroh untuk keluarga yang sudah tiada. Sudah sampai di hotel dan makan, setelah makan langsung kita siap-siap menuju ke mana? Ke Masjidil Haram.
tiba di kota Mekah, jemaah umroh holiday Angkasa Wisata pun ke hotel terlebih dahulu dan bersiap menuju Masjidil Haram. Setelah tiba di Masjidil Haram, para jemaah umroh holiday Angkasa Wisata melaksanakan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Secara bahasa, tawaf berarti mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana posisi Ka'bah berada di sebelah kiri jemaah. Diawali dan diakhiri sejajar dan searah dengan Hajar Aswad. Karena posisi Ka'bah berada di sebelah kiri jamaah, berarti orang yang tawaf berputar mengelilingi Ka'bah pada posisi berlawanan arah jarum jam. Oh, gimana Bu rasanya Bu setelah ikuti tawaf? Senang, paling dengan bagus dan besar-besarnya ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, saya ingin ketemu ini ya, sa'i ya. Iya, bisa saya. Setelah selesai melaksanakan tawaf, para jemaah pun mengerjakan sholat sunnah tawaf dan dilanjutkan dengan sa'i dan tahalul. Seperti yang dijelaskan pada episode sebelumnya bahwa sa'i sendiri merupakan rukun umroh yang dilakukan dengan berjalan kaki bolak-balik 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kedua bukit satu ke bukit lainnya berjarak 405 meter. Ketika melintas di Batnul Wa'adi yang ditandai dengan lampu neon warna hijau, para jemaah pria disunahkan untuk berlari kecil, sedangkan untuk jemaah wanita berjalan cepat.
Bukit Safa dan Marwah telah menjadi sejarah perjuangan seorang ibu dalam menyelamatkan anaknya dari kehausan puluhan abad silam. Bukit Safa dan Marwah tidak dapat dipisahkan dengan kisah istri Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail alaihi salam. Sewaktu Ismail dan ibunya berdua dan kehabisan air untuk minum di lembah pasir dan bukit yang tandus, Siti Hajar pergi mencari air, pulang dan pergi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Saat ke-7 kali, tiba-tiba terdengar oleh Siti Hajar suara air yang mengejutkan. Lalu ia menuju ke arah suara itu. Ternyata suara air memancar dari dalam tanah dengan derasnya. Di bawah kaki Ismail, air itu adalah air Zam-Zam. Setelah melaksanakan sa'i, para jemaah umroh pun melaksanakan tahallul atau memotong rambut. Untuk holiday, terima kasih banyak Pak Deddy Suparman yang telah memberikan fasilitas yang sangat oke, dengan harga yang sangat terjangkau, tetapi kualitasnya sangat istimewa ya Pak ya. Semoga Bapak selalu berkah, semoga selalu berkelimpah rezeki untuk Bapak dan keluarga. Selalu sukses ya Pak. Terima kasih Pak Deddy dan holiday. Alhamdulillah sampai hari ini dari awal sampai dengan akhir terlaksana, semua jamaah bisa melaksanakan umroh sampai dengan 2 kali. Ada sebagian jemaah yang memang tidak ikut umroh yang kedua karena keadaan kurang sehat. Alhamdulillah masih sekitar 80% jemaah bis 4 dan bis 5 mengikuti rangkaian ibadah umroh yang kedua ini. Sebagian umroh yang kedua ini membadalkan untuk kedua orang tua atau keluarga yang sudah meninggal, dan sebagian lagi mengulang umroh yang pertama ada yang kurang sempurna. Jadi jamaah mengulang lagi. Jadi sebagian umroh untuk badal, sebagian lagi untuk mensempurnakan umroh yang pertama karena dianggap kurang sempurna. Ada keseruan lainnya, yaitu para jemaah berkunjung ke peternakan onta. Keseruan para jemaah untuk berfoto langsung dengan onta dan menunggangi onta dan kuda yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal
4 September 2024 kita lagi berada di peternakan onta. Jadi ini adalah program yang disediakan oleh PT Holiday Angkasa Wisata dan gratis dari CEO Holiday Angkasa Wisata Bapak Haji Dedi Suparman buat semua jamaah charter pesawat 433 jamaah. Dan alhamdulillah pada saat ini semua jamaah sebanyak 433 sudah berada di di peternakan onta, sedang melihat-lihat bagaimana onta dan suasananya di sini sangat ramai ya. Ada yang lagi minum susu onta dan ada yang sedang melihat-lihat onta serta naik kuda di sini ya. Alhamdulillah, dan semua jamaah sepertinya bahagia dengan adanya program gratis dari Holiday Angkasa Wisata. Kepada Pak Dedi kami ucapkan terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan dan gratis ke Hudaibiyah ini. Semoga bertambah berkah, travelnya semakin maju dan diberikan kesehatan serta keluarga sakinah mawaddah warahmah, bisa bermanfaat buat orang banyak, terutama buat kita sebagai jemaah dan sebagai perwakilan dari Holiday Angkasa Wisata. Holiday oke, holiday mantap, holiday berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin kami diberitahukan bahwa kami dapat gratis dari Bapak Dedi untuk jalan-jalan ke peternakan unta. Alhamdulillah sudah sampai di peternakan unta hari ini. Semua terlihat senang, sepertinya semua menikmati pada ngantri untuk minum susu unta. Alhamdulillah luar biasa. Jamaah-jamaah sangat antusias ya. Apalagi ini luar biasa kejutan dari CEO kita Pak Haji Dedi Suparman, kita dikasih free gratis ke Hudaibiyah ini. Jamaah sangat antusias. Duh, lihat banyak yang pada naik onta, naik kuda karena di Palembang nggak ada ya. Luar biasa. Ini lagi ngantri sate unta, katanya enak. Ini gratis atau bayar? Bayar dong, masa gratis? Berapa Mbak harganya? Katanya 5 tusuk itu 30 real. Oh iya. Rasanya 10 ya? Oh 10 real. Satu paket. Senang tadi gimana? Oh alhamdulillah senang sudah bisa diberi kesempatan ke sini. Dan terima kasih juga kepada CEO Holiday kalau nggak salah ya, dikasih gratis ke sini. Semoga berkah amali dan ibadahnya diterima. Ya, alhamdulillah ini nyoba sate unta nih. Beda kak, teksturnya beda. Iya, ya benar. Lebih gurih, lebih lezat lah dia. Alhamdulillah terima kasih kepada Holiday karena telah memfasilitasi di luar jadwal dari kegiatan yang sudah dischedule-kan. Begitu, Kak. Para jemaah Holiday Angkasa Wisata keberangkatan charter 1 pesawat 15 Agustus 2024 memberanikan diri untuk mendekati unta untuk berfoto bersama dan menaiki unta, dan selain itu juga para jemaah bisa menikmati susu unta mulai dari harga 5 real. Manfaat susu unta tidak kalah dengan susu lainnya. Kandungan susu unta cukup spesial karena gula dan kolesterolnya yang tergolong lebih rendah. Selain itu, kandungan vitamin dan mineralnya juga bermacam-macam. Di tempat ini juga menyediakan kuliner khas Asia Tenggara, mulai dari roti canai, kari, nasi lemak, sate unta, serta minum-minuman kekinian. Selepas mengunjungi peternakan unta, jamaah yang hendak melaksanakan umroh ketiga pun mengambil niat mikot di Masjid Hudaibiyah.
Hari terakhir di kota Mekah, tibalah saatnya para jemaah melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Para jemaah rombongan kloter charter 1 pesawat keberangkatan 15 Agustus mulai berkumpul selepas salat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan yang dilakukan ketika seorang akan meninggalkan kota suci Mekah setelah ibadah haji maupun umroh. Pada umumnya, saat melaksanakan rukun Islam kelima tersebut, umat Islam juga melangsungkan umroh sunnah. Rangkaian umroh yang dimaksud yaitu niat ihram dalam posisi sudah memakai kain ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Melaksanakan tawaf wada maupun tawaf jenis lainnya tentu mendatangkan keutamaan yang dicari-cari banyak jemaah haji. Keutamaan melaksanakan tawaf yaitu memperoleh balasan sama dengan memerdekakan budak dari Bani Ismail saat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di akhir tawaf. Diampuni segala dosa yang telah lewat jika mampu melaksanakan seluruh rangkaian tawaf hingga tawaf wada. Merasakan suasana seperti di Arsy karena seseorang yang berada di Baitullah merupakan tamu Allah. Setiap ucapan yang keluar saat tawaf setara dengan 10 kali kebaikan dan malaikat pun akan mendoakan hal yang dipanjatkan. Setelah melaksanakan tawaf wada, artinya para jemaah akan segera meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke tanah air. Seluruh rangkaian ibadah umroh pada jemaah charter 1 pesawat keberangkatan 29 Agustus 2024 telah ditunaikan. Tibalah saatnya untuk kembali pulang ke Indonesia. Setelah melaksanakan sholat zuhur, para jemaah mulai memasuki bus untuk menuju ke Bandara King Abdul Aziz di Mekah. Alhamdulillah selama melaksanakan paket 9 hari ini kami para penjamaah puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh PT Holiday Angkasa Wisata. Walaupun banyak terdiri dari banyak jemaah tapi pelayanannya cukup memuaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya merasa senang dan nyaman ikut dalam travel holiday, baik dari Toyibnya, tim tour leadernya, terus semua fasilitasnya. Alhamdulillah semuanya tidak ada yang membuat hati ngerasa kecewa. Justru saya di sini merasa puas sekali dan merasa tidak salah pilih ikut dalam tour holiday. Ya Masya Allah, selama saya membimbing jamaah holiday wisata angkasa ini, antusias mereka dalam mengikuti kegiatan selama di Tanah Suci, Masya Allah luar biasa. Semangat mereka juga
kuat gitu ya. Jadi bahkan ada yang sakit-sakit pun mereka tetap semangat untuk menjalani semua kegiatan ibadah. Kalaupun ada bermasalah, mereka langsung menyampaikan kepada kami selaku mutawif untuk bisa kami bantu apa problematik selama di Tanah Suci. Penuh haru rasanya meninggalkan 2 kota suci dalam rangkaian ibadah selama 9 hari untuk melaksanakan umroh. Seluruh jemaah lengkap mulai dari awal keberangkatan hingga pulang menuju bandara dan akhirnya akan kembali ke Indonesia.